مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa belajar. Kita awali dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan hari ini kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wabil khusus untuk Bapak sendiri dan umumnya kalian semua. Kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pelajaran kita hari ini dengan mengenal hukum bacaan mim sukun. Setiap kita membaca Al-Quran harus benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Maka dari itu, hari ini kita belajar ilmu tajwid walaupun hanya satu bacaan hukum, yaitu tentang hukum bacaan mim sukun. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi seperti itu. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, di situ ada tentang ilmu tajwidnya, tata caranya dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar, agar supaya apa yang kita baca tepat, gitu ya. Jadi seperti itu arti daripada ilmu tajwid, tata cara tentang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Membaca Al-Quran harus memperhatikan hukum bacaannya, karena setiap huruf hijaiyah memiliki hukum bacaan tersendiri. Hukum bacaan yang akan kita bahas pada hari ini adalah hukum bacaan mim sukun. Hukum apa? Hukum bacaan mim sukun. Jadi hukum bacaan mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu ikhfa safawi, idgham mutamatsilain, dan izhar safawi. Baik anakku, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama yaitu tentang ikhfa safawi. Bapak akan terangkan. Ikhfa artinya apa? Artinya samar. Sedangkan safawi artinya bibir. Disebut ikhfa safawi yaitu apabila ada mim sukun atau mim mati berhadapan dengan huruf ba. Jadi Bapak ulangi. Hukum ikhfa safawi apabila ada mim sukun atau mim mati berhadapan dengan huruf ba. Jadi huruf ikhfa safawi hanya satu ya nak, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa safawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Jadi suaranya samar antara mim dan ba pada bibir kita. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung, bukan dari mulut, dari pangkal hidung. Perhatikan nih, dari pangkal hidung, bukan dari mulut. Perhatikan bacaan berikut di bawah ini. Nah, di sini ada tabel, 2 kolom, 1 tabel. Ada lafal, ada sebab. Kita perhatikan di bukunya masing-masing. Coba kalian dengarkan suara bacaan Bapak ya. Tarmihim bihijarah. Nah, hukum mim mati bertemu dengan huruf ba. Dibacanya dengan suara samar. Tarmihim bihijarah, bukan dengan dengung, tapi suaranya dengan suara samar. Samar itu adalah
tidak jelas ya, antara mim ketemu dengan ba, tidak jelas gitu ya. Tarmihim bihijarah. Jadi seperti itu ya nak, cara membaca ikhfa safawi dengan suara yang samar daripada potongan surah Al-Maun ya, yang tadi Bapak sudah bacakan ya. Jadi seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita membaca Al-Quran harus tepat, ada hukum-hukumnya ya, disebut dengan ilmu tajwid, tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bukan dengan asal-asalan membaca Al-Quran itu. Jadi sesuai dengan hukum tajwidnya, seperti itu. Oke anak-anak sekalian, kita lanjut dengan bacaan idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Idgham mimi yaitu disebut juga idgham mutamatsilain. Dinamakan idgham mimi karena proses idghamnya huruf mimnya dimasukkan ke mim, sedangkan disebut mutamatsilain karena huruf yang berhadapan dengannya yaitu sama. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa disebut idgham mimi apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke huruf mim. Nah, seperti itu. Disertai dengan suara gunnah ya, sekitar 3 ketukan atau harokat. 3 ketukan atau 3 harokat. Perhatikan bacaan berikut ini. Nah, di sini ada lagi nih, satu tabel 4 kolom ya, atas dan bawah. Perhatikan bacaan berikut di bawah ini ya nak. Bapak akan contohkan secara tepat nih insyaallah ya. Ahadtum minal musyrikin. Antara mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim, tum minal musyrikin, dengan suara gunnah sekitar 3 ketukan atau 3 harokat ya. Ahadtum minal musyrikin. Di bawahnya ada lagi contohnya, yaitu hurufnya ma'akum mutarabbasun. Ma'akum mutarabbasun ya. Seperti itu. Itu adalah tentang idgham mimi dengan membaca dengan suara gunnah ya, seperti itu. Kita lanjutkan yang ketiga yaitu tentang izhar safawi. Bapak jelaskan ya satu persatu. Izhar artinya jelas, sedangkan safawi artinya bibir. Ya, disebut izhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Dengan demikian dapat ditemukan huruf izhar safawi di bawah ini. Coba lihat ya. Di situ ada huruf hamzah, ta, sin, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dot, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Nah, itu namanya huruf izhar safawi selain huruf mim dan ba ya. Ya, cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup dengan satu harokat tanpa dipanjangkan. Baik anak-anakku sekalian, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, di bukunya itu ada tabel dan beberapa kolom. Nah, di situ contoh-contoh daripada bacaan daripada surah hukum izhar safawi. Bapak akan mencontohkan membacakan 2 atau 3 daripada contoh yang ada di tabel tersebut. Perhatikan sama-sama ya. Yang pertama yaitu tentang mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf hamzah. Bacanya seperti apa Pak? Nah, kita dengarkan baik-baik ya. Alaihim a'anzartahum. Alaihim a'anzartahum. Tidak ada dengung, tidak ada samar, jelas. Alaihim a'anzartahum. Nah, seperti itu ya. Yang kedua yaitu mim sukun bertemu dengan ya. Contohnya yang kedua, wabil akhirati hum yukinun. Hum yukinun. Hum yukinun. Tidak didengungkan ya, tapi hurufnya jelas. Itu yang namanya ikhfa safawi. Yang ketiga yaitu mim sukun bertemu dengan huruf qaf. Alaihim qamu. Alaihim qamu. Nah, mimnya jelas, qafnya jelas. Alaihim qamu.
Jadi bacanya jelas, tidak dengung, tidak samar. Yang satu lagi, mim sukun bertemu dengan huruf ghain, ya. Absarihim ghishawah, absarihim ghishawah, him ghishawah, him ghishawah. Jadi seperti itu bacanya, jelas. Jadi huruf izhar syafawi adalah jelas bacanya. Baik anakku sekalian, cukup hari ini Bapak jelaskan tentang hukum bacaan mim sukun ya daripada surah Al-Maun. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dipahami dengan baik dan benar ya, dan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan bacaan-bacaan kita dalam membaca Al-Qur'an, dan mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an kita ke depannya akan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan membaca doa seperti biasa. Yuk kita sama-sama membaca doa. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa penutup majlis atau doa penutup belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah di video selanjutnya akan lebih baik lagi. Bapak akhiri dengan salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.